seorang istri melakukan perbuatan maksiat, atau sang istri bermuka masam, suaminya masuk merangut terus, ya, apa aja merangut, ya, ke setiap hari tidak pernah bermuka manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari Babil Usrah, ya, bab tentang fikih keluarga. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin falamma qadimna al-Madinah ذهبنا لندخل فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني إشاء لكي تمتشد الشائثة وتستحد المغيبة. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya kami pernah bersama Nabi SAW di dalam sebuah peperangan, ya. Dan ketika Nabi SAW kembali ke kota Madinah, maka ya, Nabi pun kami pun bergegas hendak masuk ke rumah kami, kata Jabir. Kemudian Rasulullah pun berkata, amhilu hatta tadkhulu lailan. Kata Nabi sallam, tunggulah atau bersabarlah hingga sampai masuk malam, yakni sampai masuk waktu Isya. Likai tamtashid, ya, agar istri kalian yang ditinggalkan dapat menyisir rambutnya yang acak-acakan dan dia bisa mencukur bulu kemaluannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, idza atala ahadukumul ghaibah fala yatruk ahlahu lailan. Kata Nabi SAW bahwasanya jika salah seorang di antara kalian sudah lama meninggalkan istrinya, maka janganlah dia mengejutkan istrinya pada malam hari. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini, ya, Nabi SAW menjelaskan kepada kita beberapa hukum. Yang pertama, bahwasanya seseorang ketika dia datang dari sebuah tempat, ya, maksudnya di sini adalah datang dari safar. Datang dari safar, karena Nabi, ya, datang dari peperangan, itu tentu saja melakukan safar, bepergian. Maka ketika seseorang datang dari safar, maka tidak boleh dia langsung, ya, datang ke rumah tersebut kemudian dia mengejutkan istrinya untuk meminta dipergauli, ya, Kenapa? Karena sang istri tersebut tentu saja ketika ditinggal lama oleh sang suami, tentu dia belum siap. Bisa jadi, ya, rambutnya masih acak-acakan, ya, dasternya masih yang masih bolong-bolong, ya, masih belum siap dia, sehingga, dan ini bisa jadi nanti menimbulkan apa? Sang suami tidak enak melihat istrinya, ya, kenapa istriku kayak gini, ya, salah pian, kenapa kada dikasih tahu dari awal, ya. Makanya Nabi SAW melarang seorang suami ketika dia datang dari safar langsung dia meminta kepada istrinya. Terus gimana Ustaz caranya? Maka caranya adalah seorang suami ketika dia safar di suatu tempat, maka
ketika dia mau pulang ke rumahnya, hendaknya dia mengasih tahu istrinya. Hendaknya misalnya antum berada di Jakarta misalnya. Besok antum mau pulang, antum kabari, iya. Dan alhamdulillah sekarang sarana informasi itu sangat luar biasa. Bisa ditelepon, bisa dikasih lewat WhatsApp, ya. Kalau istrinya lebih canggih lagi lewat email, ya. Ya, maka tergantung ya sarana transportasi, sarana wasilah untuk memberikan informasi ini sangat banyak. Maka beritahu istri tersebut bahwasanya saya hari ini akan pulang ke rumah. Kalau seandainya kita mengasih tahu kepada istri kita, maka ini tidak ada masalah. Ketika dia datang, kemudian dia minta selayaknya seperti seorang suami istri. Kenapa? Karena larangan di dalam hadis ini adalah akibat ketidaktahuan istri kapan suami itu datang. Ya. Makanya dilarang oleh Nabi SAW mengejutkan, ya, istrinya datang di malam hari. Tetapi kalau seandainya sang istri itu sudah tahu kapan suami ini datang, maka tidak ada masalah. Karena larangan di dalam hadis ini adalah akibat sang istri tidak tahu kapan dia datang. Dan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Orang tidak bisa memberikan informasi. Ya, makanya dilarang oleh Nabi SAW. Oleh karenanya kata para ulama, jika seandainya diberitahukan dari sejak awal, maka tidak berlaku lagi larangan dalam hadis ini. Ketika datang di malam hari, ya, sang suami boleh dia mempergauli istrinya kalau dia mengasih tahu. Ini yang pertama. Kemudian larangan yang berlaku di dalam hadis ini adalah ketika seseorang melakukan safar. Jadi yang dilarang di sini adalah ketika tidak pemberitahuan, ketika dia melakukan safar. Ya. Adapun kalau suami kada safar, kada bepergian, misalnya begawi, ya. Sidin begawi misalnya biasanya buliknya malam. Ya, tapi sidin tidak safar, ya. Emang gitu, pagi bekerja, malam datang habis isya. Maka tidak termasuk di dalam larangan ini. Jangan istri mengatakan pian kada boleh bae, ya. Pian datang malam hari, ya. Enggak. Larangan ini berlaku kepada apa? Orang yang melakukan safar. Bukan orang yang melakukan kerja rutinitas tiap hari. Kecuali dia bekerjanya apa? Jauh yang safar, maka termasuk. Ya, misal bisa jadi orang kerja rumahnya di Banjarmasin, kerjanya mungkin di rantau misalnya. Ini adalah safar, ya. Dan baliknya pasti malam hari. Maka ini juga termasuk di dalam hadis ini. Intinya larangan ini berlaku pertama bagi orang musafir, kemudian yang kedua adalah ya bagi suami yang melakukan safar, yang kedua adalah ketika tidak ada pemberitahuan kepada sang istri kapan dia datang. Tapi kalau seandainya dikasih tahu maka hilang ya pelarangan di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syarran nas 'inda Allahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yubdi ila imra'atihi wa tubdi ilayhi thumma yanshur sirraha akhrajahu Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang terburuk ya kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah adalah seorang suami yang mendatangi istrinya dan seorang wanita ya yang mendatangi ya suaminya, kemudian mereka menyebarkan berita ikhwal apa yang telah mereka lakukan. Ya. Kata Nabi, orang yang terjelek nanti di hari kiamat kelak adalah seorang suami yang mendatangi istrinya atau istrinya didatangi oleh suaminya. Kemudian salah satu di antara mereka atau mereka berdua menceritakan apa yang terjadi sama mereka. Maka kata Nabi, ini adalah orang yang terjelek di muka bumi ya atau di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada sebagian orang melemahkan hadis ini. Ya, sebagian ya mungkin antum dapati di buku-buku juga Bulughul Maram kadang-kadang dita'liq di sana hadis ini adalah hadis lemah. Pada hadis ini dalam Sahih Muslim. Ini perlu diingat ya bahwasanya di dalam Sahih Muslim ya, di dalam Sahih Muslim maka kita tidak boleh ya
mengatakan itu atau mengkritik hadis dalam Sahih Muslim selama hadis itu tidak pernah dikritik oleh para ulama. Jadi kalau hadis itu tidak ada ulama terdahulu sebelum kita mengkritik hadis tersebut, maka tidak boleh kita kritik. Karena itu terjadi ijma di kalangan para ulama. Ini yang pertama dan ini harus kita pahami. Kemudian yang kedua, adapun hadis-hadis yang dikritik oleh para ulama di dalam Sahih Muslim adalah cuma sangat sedikit sekali. Cuma sangat sedikit. Yang dikritik itu adalah jalur, bukan matannya. Jalur bukan matannya. Maka hadisnya rata-rata hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang dikritik itu adalah cuma jalurnya, bukan matannya. Kemudian yang ketiga, ya, dan ini perlu diingat ya, dan ini kaidah yang penting ya, karena zaman sekarang ini subhanallah ya, kadang-kadang ketika tidak sesuai dengan akidahnya, bahkan hadis di dalam Sahih Muslim pun dilemahkan. Contoh yang sering saya lihat ya di medsos yang seperti hadis jariyah, seorang wanita, seorang anak kecil ditanya oleh Nabi SAW, seorang budak anak kecil ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian wanita ini, budak ini menjawab, "Fis sama." Allah itu di atas langit. Kata Nabi SAW kepada sayyidnya, kepada majikannya, "A'tikha fa innaha mu'minah." Kata Nabi SAW, bebaskan dia, sesungguhnya dia adalah wanita beriman. Sebagian orang karena bertentangan dengan dia yakini, kata dia ini hadis yang lemah. Ya, hadis ini adalah hadis yang muttarib ya, dengan luar biasa ya. Hadis muttarib itu dalam ilmu hadis adalah hadis yang memiliki ya berbagai macam bentuk periwayatan. Kalau hadis itu ketika memiliki berbagai macam bentuk periwayatan, maka hadis itu lemah karena rawinya tidak konsisten meriwayatkan hadis tersebut. Maka hadis muttarib itu hadis yang sangat lemah dan tidak ada satu ulama pun yang mengatakan ada di Sahih Muslim itu hadis yang sangat lemah. Ya, ini kesalahan besar. Ya. Orang kalau tidak paham ilmu hadis, maka dia mengatakan, oh bujur, ya, ini bujur perkataan orang ini. Maka ini salah dan ini harus jadi prinsip. Ya, kita harus punya dasar. Ya. Bahwasanya hadis dalam Sahih Muslim itu ya tidak boleh kita mengkritik kecuali siapa? Pernah dikritik ulama. Dan yang mengkritik ini siapa? Orang ahli hadis. Kalau inya kada pernah belajar ilmu hadis apa macam mengkritik, makan tapa ya. Kada perlu apa? Tidak pernah belajar ilmu hadis ya. Maka jangan tertipu ya. Jangan tertipu dengan hal-hal yang demikian, dan ini penting. Karena ini menjatuhkan kedudukan Sahih Muslim, ya, dan ini tidak benar, ya, dan ini tidak benar, ya. Maka ini perlu kita pahami, ya, perlu kita pahami. Nah, hadis yang di depan kita ini adalah hadis yang hasan sebetulnya. Di dalam sanadnya, ya, emang ada seorang rawi bernama Umar bin Hamzah. Ada seorang rawi bernama Umar bin Hamzah. Umar bin Hamzah ini rawi yang diperselisihkan. Ya, sebagiannya Imam Ahmad melemahkannya, Ibnu Ma'in juga melemahkannya. Tetapi Imam Muslim berhujjah dengan dia. Dan juga perbuatan Imam Bukhari di dalam sahihnya beliau juga berhujjah dengannya. Ya, dan juga di Imam Al-Hakim mengatakan dia adalah ahaditsu mustaqimah. Hadis-hadisnya adalah hadis yang mustaqim, lurus, artinya bisa diambil hadisnya. Terlebih lagi hadis ini memiliki syahid. Syahid itu ada penguat yang lain. Ada hadis yang lain yang maknanya semisal hadis Asma binti Yazid, ya. Maka ini juga hadis yang semisal. Walaupun hadis Asma ini lemah, ya, maka dia menguatkan ya hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu hadis ini adalah hadis yang hasan, bukan hadis yang lemah. Taib. Di dalam hadis ini, ya, dijelaskan bahwasanya orang yang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya adalah orang yang paling terjelek ya di hari kiamat kelak. Paling jelek kedudukannya di hari kiamat. Kata para ulama, bisa dipahami dari hadis ini bahwasanya haram hukumnya. Hukumnya seseorang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya atau antara suami dengan istrinya haram. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dia adalah orang yang paling jelek kedudukannya di hari kiamat. Ini menunjukkan keharaman. Ini yang pertama. Kemudian keharaman yang kedua menunjukkan di dalam hadis ini, di dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, orang yang melakukan demikian, ya, maka
ya, maka Nabi menyerupakan orang demikian seperti apa? Seperti halnya ya syaitan laki-laki kata Nabi dan syaitan perempuan ya bertemu di jalan keduanya bersetubuh. Nabi memisahkan semacam itu dengan sifat syaitan. Ya, ini menunjukkan apa? Tentang keharaman ya perbuatan hal-hal semacam ini. Ya. Dan subhanallah ya berapa banyak di kalangan bahkan sebagian orang kadang-kadang ngaji ya menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya. Ya, ya suami saya kuat, ya, ya suami saya semacam ini semacam. Dia ceritakan baik itu antara wanita dengan wanita atau seorang suami menceritakan kepada laki-laki lain dan ini tidak benar. Ya. Dan ini kita harus jaga ya mulut kita, ya. Dan kita harus ya dan jangankan itu ya. Apa yang ada terjadi di rumah itu tidak boleh ya kita kita bawa keluar. Ya kita bawa keluar. Makanya ya di dalam Islam ya itu sangat perhatian sekali menjaga rahasia rumah. Ya menjaga rahasia rumah. Karena orang zaman sekarang ini luar biasa. Ya tidak bisa menjaga rahasia rumah. Ada permasalahan dengan istrinya atau sang istri permasalahan dengan suaminya, nulisnya di status. Ya, istri yang terzalimi. Ya, kadang-kadang nulis di status. Kadang-kadang nulis di Instagram dan semisalnya. Dia menceritakan apa yang terjadi di dalam rumahnya dan ini tidak benar. Ya. Kalau kita mau mengadu, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, mengadu kepada orang yang memberikan solusi. Bukan kepada orang yang ulunnya hendak berbagi cerita, saya curhat ya semacam itu. Curhat tidak semua orang dicurhati. Ya. Maka curhatlah kepada orang yang antum kira bisa menyelesaikan masalah. Kalau orangnya kayak pian jua, kalau kena masalah sama kayak pian jua, apa bercurhatan? Ya, yang ada adalah berkisah-kisah apa yang terjadi. Yang ini bercerita, kemudian aku jin bahari kayak itu jua. Pasti dia akan bercerita. Dan ini tidak benar. Ya, dan ini tidak benar. Maka kita berusaha menjaga lisan kita, lidah kita ya, untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam rumah kita. Jangankan di dalam rumah. Di hadapan anak-anak pun tidak boleh seseorang memperlihatkan apa yang tidak baik di dalam rumah. Bagaimana dengan orang lain? Anak saja di dalam rumah tidak boleh kita perlihatkan. Kita terjadi mungkin bertengkar dengan istri ya, atau kita mungkin sang suami lagi marah dengan istri, tidak boleh dia memperlihatkan di depan anaknya ya. Maka inilah seorang suami juga harus mengontrol emosinya. Seorang istri juga harus mengontrol emosinya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan kepada kita pertama pentingnya seseorang menjaga apa yang ada di dalam rumahnya. Kemudian di sini juga pentingnya seseorang ya mendidik mendidik entah itu seorang suami mendidik istrinya atau sang istri mendidik suaminya untuk ya menjaga lisannya dan menjaga rahasia rumah. Makanya di dalam hadis Nabi SAW, Fatimah ya ketika meminta kepada Nabi SAW pembantu. Ya, Fatimah minta kepada Nabi SAW pembantu karena melakukan pekerjaan yang berat. Kemudian Nabi SAW ya tidak ngasih pembantu. Tapi disuruh Nabi bertasbih, ya, bertahmid, ya, bertakbir, ya. Ketika sebelum tidur. Kata Nabi SAW itu lebih baik bagi kamu berdua daripada pembantu. Ya. Kata ahlul ilm, kenapa Nabi tidak memberikan pembantu? Padahal Nabi mampu nggak? Mampu Nabi mengasih pembantu. Tapi kenapa tidak dikasih oleh Nabi pembantu? Kata para ulama, kalau seandainya seseorang itu di rumah tangganya, kalau bisa dia tidak membutuhkan pembantu, maka tidak perlu pakai pembantu. Kenapa? Karena ya, pembantu itu akan mengetahui rahasia rumah. Rahasia rumah itu pasti akan diketahui oleh pembantu. Ya, apalagi pembantunya tinggal di rumah, ya, maka dia akan hidup ya bersama kita 24 jam. Apa saja kejelekan kita, kejelekan istri akan diketahui oleh pembantu. Dan ini adalah orang luar. Ya, ketika dia nanti di luar tidak menutup kemungkinan dia akan bercerita. Maka itu kenapa ya kata ahlul ilm ya, dan ini bukan saya melarang orang pembantu, wah Ustaz ini menghilangkan pekerjaan pembantu, tidak.
Kalau seandainya seseorang itu tidak membutuhkan pembantu, artinya bisa ditangani oleh sang istri dan suami, kenapa harus mendatangkan pembantu? Ya. Tapi kalau seandainya tidak bisa, ya tidak ada masalah. Islam tidak melarang, ya tidak melarang. Tetapi yang ingin saya tekankan, kenapa? Jangan sampai di rumah kita ini, apa yang terjadi di dalam rumah kita ini, keluar. Ya, jaga di dalam rumah kita. Baik itu masalah hubungan suami istri. Ya, baik itu masalah hal-hal yang tidak bagus di dalam rumah. Ya, kadang-kadang sebagian perempuan itu berbangga-bangga dengan suaminya. Wah, suamiku ini luar biasa, ya sampai bebekas di leherku misalnya, digigit dan misalnya. Ya. Sebahagian lagi dia suka bercerita ya tentang dan ini tidak benar. Ya, dan ini tidak boleh. Ya, tidak boleh diceritakan. Kenapa? Tujuannya banggaan. Iya. Maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, sang suami dia mensifati istrinya kepada orang lain. Iya. Aku semalam tuh melamar biniku tuh semalam tuh panjang banget perjalanannya, istilahnya pemacam tuh aku mencari yang kayak ini yang putih macam kada dapat, pas dapat di situ secara tidak langsung mengatakan istriku putih benar. Dia mensifati istrinya di hadapan orang lain, dan ini tidak benar, ya. Dan ini tidak benar. Maka antum, ya, istri antum milik antum, tidak boleh antum sifati di hadapan orang lain. Apalagi mensifati apa yang terjadi di keduanya, dan ini jarang, ya, dan ini banyak dilalaikan, ya. Baik itu orang yang sudah ngaji ataupun tidak mengaji. Dan ini hadis ini peringatan bagi kita, ya, bahwasanya ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terjelek nanti di hari kiamat kelak. Taib. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Hakim ibni Muawiyah an abihi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawji ahadina alayhi qala tut'imuha idza akalta wa taqsuha idza iktasaita wa la tadri bil wajh wa la tuqabbih ولا تحجر إلا في البيت رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Hakim ibni Muawiyah, dari bapaknya, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ya, saya berkata, wahai Rasulullah, ya, apakah hak istri terhadap kami? Ya, Hakim, ya, Muawiyah ini bertanya, ya, tentang hak istri terhadapnya. Ya, kemudian Nabi menjawab, berilah dia makan ketika kamu makan. Ya. Wa taqsuha idza iktasaita. Berilah dia pakaian jika kamu berpakaian. Wa la tadribil wajh. Janganlah kalian memukul wajah. Wa la tuqabbih. Janganlah kalian mencelaknya, menjatuhkan kehormatannya. Wa la tahjur illa fil bait. Dan jangan pula kalian memboikot kecuali di dalam rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Dan Imam Bukhari mentaklik hadis ini, ya, sebahagian, artinya disebutkan sebahagian, ya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Di dalam hadis ini, ya, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa hak istri kepadanya? Ya, apa yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri? Di sini disebutkan oleh Nabi SAW, hendaklah yang pertama kata Nabi SAW, engkau memberi makan. Jika engkau memakan sesuatu, maka beri makan yang sama. Ya. Maka tidak boleh seseorang, ya, dia memakan sesuatu yang enak kemudian diberikan istrinya yang tidak enak, ya. Dia makan nasi goreng nyaman, datang ke rumah dibawakan kerupuknya aja. Ya. Maka ini adalah tidak boleh, ya. Makan dengan makan yang sama. Ya. Makan dengan makan yang sama. Ya, tidak boleh. Seorang suami ketika dia memakan sesuatu, maka istrinya juga makan dengan makanan yang sama, ya. Maka ini hak seorang istri. Maka hak boleh sang ibu-ibu bertanya kepada suaminya, pian sudah makan di luar kah? Sudah. Makan apa pian? Makan ayam bakar. Mana ayam bakarnya? Hak yang sama, haknya.
Nabi SAW mengatakan tut'imuha idza akalta. Kamu makan ini, kamu kasih istrimu yang semisal. Jangan kita saja menikmati makanan, tidak boleh ya. Itu hak seorang istri ya, diberikan makan yang sama. Ya, jangan istrinya haru-haru disuruh puasa Daud aja. Ya, dia memakan makanan yang enak-enak ya. Maka ini haram ya, tidak boleh. Ya, maka seseorang memakan makanan yang sama. Kemudian kata Nabi SAW, wa taksuha idaktasaita. Dan engkau ketika engkau memberi pakaian, maka belikan juga istrimu ya. Jangan kita saja beli pakaian, istrinya tidak pernah dibelikan pakaian, maka ini bakhil. Ya, seorang suami yang bakhil, tidak benar ini. Ya, maka kalau kita membeli pakaian, maka belikan istri. Tapi istri ulun tetap pakaiannya mahal, ulun murah-murah aja, ya risiko. Ya, risiko seorang suami, ya. Emang pakaian wanita itu mahal emang. Ya, lebih mahal daripada pakaian laki. Ya, tapi harus ya. Karena itu haknya dia. Ketika kita membeli pakaian, maka juga belikan pakaian. Kalau begitu ulun kada urusan nukar pakaian. Maka ini juga tidak benar. Karena di dalam Islam seseorang suami di antara hak istri itu adalah diberikan pakaian. Diberikan pakaian ini tentu saja sesuai dengan urufnya, uruf wanita. Jika seandainya wanita itu dalam setiap tahunnya diberikan 2 pakaian baru, 3 pakaian baru, 4 pakaian baru, maka harus itu haknya dia. Harus kita belikan. Iya. Maka ini juga dikembalikan kepada urufnya. Bukan artinya setiap hari wanita meminta belikan pakaian. Ada moda terbaru minta. Tidak demikian juga. Tetapi adalah dikembalikan kepada uruf. Ya, kepada uruf di sebuah masyarakat tersebut. Misalnya di uruf kita ini, kalau nukar baju biasanya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha misalnya. Atau setahun 3 kali misalnya. Maka semacam itu kita berlakukan. Lebih dari itu, maka ini ihsan seorang suami kepada istri. Taib. Pertanyaan ulun. Di dalam hadis ini disebutkan tut'imuha idza akalta. Jika engkau memberikan makan apa yang engkau makan. Pertanyaannya, bukankah memasak itu tugas seorang istri? Berdasarkan hadis ini berarti istri ini kada bermasak. Berdasarkan hadis ini istri ini kada bermasak. Ya, anak ingin menjelaskan masalah fikih ya, Ya, biar kita paham hadis ini. Di dalam hadis ini berarti seolah-olah secara tersirat istri itu tidak bermasak. Pertanyaannya, bermasak itu apakah menjadi kewajiban istri terhadap suami? Menjadikah kewajiban istri terhadap suami? Ibu-ibu benar kada ibu-ibu. Ya. Tapi ini yang disebut di dalam fikih adalah khidmatu az-zaujah ya. Istri berkhidmat. Apakah khidmat seorang istri kepada suami itu bagian hak suami terhadap istri? Khidmat itu termasuk apa? Semacam memasaki masakan, semacam membersihkan rumah, semacam bertetapas. Ya. Itu ada yang dimaksud dengan istilah khidmah. Seorang istri berkhidmah kepada suaminya. Apakah khidmah semacam ini merupakan hak seorang suami kepada istri, ataukah ini cuma sekedar ihsan berbuat baik sang istri kepada suami? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tentang masalah ini. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya khidmah itu bukan bagian hak suami kepada istri. Jika seandainya sang istri disuruh misalnya datang tamu, ulahkan pang teh, ini kada kewajiban ulun, dia tidak berdosa. Pendapat jumhur ulama. Tetapi yang benar, yang rajih adalah berkhidmah kepada suami itu merupakan hak suami kepada istri. Kenapa? Karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi wanita memiliki hak dan kewajiban yang setimpal sesuai dengan ma'ruf ya, sesuai dengan yang patut ya. Di kata para ulama, sebagaimana seorang laki-laki disuruh berbuat wa'ashiruhunna bil ma'ruf, seorang suami harus berbuat baik kepada istrinya, seperti pula seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Maka tidak dikatakan
Bagaimana seorang istri dikatakan dia berbuat baik kepada suaminya? Pakaiannya kada pernah kada pernah dicuci, ya. Pakaiannya setumpuk, pakaiannya kada pernah disetrika. Suaminya datang kada bisa makan, kada dimasakakan. Makan, masak pian sorongan yang kewajiban ulun. Bagaimana dikatakan dia berbuat ma'ruf terhadap suaminya? Makanya kata para ulama bahwasanya khidmah itu termasuk bagian apa? Berbuat ma'ruf kepada seorang suami, kecuali yang melampaui batas. Yang melampaui batas, contoh misalnya sidin bisi anak 10. Ya, bisi anak 10. Kemudian istrinya bermasak, anaknya raja makan misalnya. Pakaian anaknya masih kecil-kecil ya. Kewalahan sidin ya, mau urus apa macam, butuh ada pembantu. Maka ini wajar. Ya, ketika dia meminta pembantu, maka seorang suami wajib mendatangkan pembantu. Dan juga tidak benar pula seorang suami membiarkan istrinya bekerja sendirian. Ya, Nabi SAW, ya, beliau juga membantu istrinya. Ya, Nabi SAW membantu istrinya ya. Ketika istrinya memasak dibantu oleh Nabi SAW. Maka kadang-kadang masalah seorang wanita meminta kepada suaminya, ulun ini bermasak ini pian yang membasuhi piringnya, kada masalah. Ya. Kenapa? Karena juga seorang suami harus berbuat ma'ruf kepada istrinya, meringankan beban istrinya, ya. Dan kalau perlu kita yang pergi ke pasar, ya, yang bertukar, ya, yang beli sesuatu, jangan wanita. Dan wanita itu tempatnya di rumah. Kita yang bertukar. Makanya kalau di Indonesia ini kadang-kadang kita terbalik. Yang bertukar itu adalah ya, perempuan. Ya, ke pasar. Ya, antum kalau ke pasar iwak apa macam, yang banyak binian. Yang berjualnya pun yang banyak binian. Sebetulnya yang bertukar apa macam itu adalah, ya, kalau bisa adalah kaum pria, ya, untuk meminimalisir keluarnya wanita dari rumahnya. Makanya kalau di Arab, ya, di Saudi sana, antum kalau di pasar sayur itu yang paling banyak ada laki-laki. Kalau ada wanita itu sangat jarang sekali. Sangat jarang sekali. Kalau yang pernah umrah apa macam, ya, kalau ke pasar ada namanya pasar Suq Khudar dan semacamnya, itu pasar ibaratnya itu pasar kayak kita, pasar ikan, pasar sayur dan semacamnya. Ya antum lihat adalah penjualnya ada yang beli itu laki-laki. Emang semacam itu. Laki-laki yang pergi keluar membawa makanan. Ya, istri yang di rumah mengolah, ya. Maka ini juga kalau kita bisa mengubah uruf ini bagus, ya. Kita yang ke pasar, kita yang beli dan semisalnya. Ya, dan ibu-ibu harus lapang dada, ya. Mungkin sebagian ibu-ibu kadang-kadang, jangan Ustadz, biar ulun aja. Kalau ada kelebihannya kan suami kada tahu. Ya kan? Ya. Ya. Kalau suami yang ke pasar kan ngerti dia harga barang, ya. Ini berapa dan ini berapa. Taib. Ini yang pertama. Ya, maka berkhidmah itu bagian dari bagian hak seorang suami. Kenapa? Seorang istri harus berbuat ma'ruf kepada kepada suaminya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini kata Nabi SAW, wala tadribil wajah wala tuqabbih. Tidak boleh, ya, seorang suami ketika dia marah dia memukul wajah. Diharamkan di dalam Islam, ya. Tidak boleh kita memukul wajah, ya. Dan tidak boleh kata Nabi SAW menghinakan. Di dalam Islam emang ada istilahnya an-nusyud. Nusyud itu istilahnya adalah seorang istri tidak taat terhadap suaminya. Seorang istri tidak taat terhadap suaminya. Semacam ketika suaminya menyuruh sembahyang misalnya. Sang istri tidak mau sholat. Sang suami misalnya mengundang dia, ya, sebagaimana selayaknya seorang suami, istrinya tidak mau. Atau sang suami misalnya istrinya ketujuh mengangkat suara, disambat-sambatinya suaminya ini. Pian nih kada pintar, bahapal macam-macam. Berkata-kata kasar terhadap suaminya. Maka ini disebut juga dengan istilah nusyud, ya. Seorang istri melakukan perbuatan maksiat, atau sang istri bermuka masam, suaminya masuk merangut terus, ya. Apa aja merangut, ya. Setiap hari tidak pernah bermuka manis. Ini juga bagian dari nusyud, ya, bermaksiat di hadapan suami. Nah, di dalam Islam seorang istri yang melakukan nusyud semacam ini, dan ini nanti ada babnya sendiri,
Maka sang suami setelah melakukan proses tahapan-tahapan, yang terakhir adalah dengan cara memukul. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ya di dalam ayat Al-Quran ya Allah menjelaskan ya kata Allah wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan wanita yang kamu khawatirkan nusyudnya maka boleh kamu nasihati dulu, kemudian kamu hajar ya berpisah di ranjang, nanti saya jelaskan, wadribuhun, dan boleh engkau pukul. Tahapan yang terakhir itu boleh memukul. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis kita ini. Wala tadribul wajah. Ya. Jangan seseorang memukul wajah. Artinya pemahamannya, kalau tidak boleh memukul wajah, memukul bagian lain boleh. Pemahamannya semacam itu. Maka ini tidak bertentangan dengan ayat. Maka boleh ketika sang suami itu memukul istrinya ketika tahapan-tahapan nusyud itu dilalui. Memberikan nasihat. Tidak didengarkan. Tetap aja. Kemudian dihajar, tetap aja. Ya, dihajar ini pakai bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Hajar ini adalah, maksudnya adalah, nanti kita jelaskan memboikot. Istilahnya memboikot. Kemudian, wadribuhun, dan pukullah. Ya, dan pukullah. Kata para ulama, pukulan ini boleh memukul istri, tapi dengan syarat. Pertama, pukulannya itu tidak menyakitkan. Ya, pukulannya itu tidak menyakitkan, yaitu tidak berbekas. Ya, ketika dia memukul berbekas maka itu salah, tidak boleh. Makanya Ibnu Abbas ditanya, bagaimana memukul istri tersebut? Pukul dengan kayu siwak, kata beliau. Kayu siwak yang halus, bukan batangnya, tapi kayu siwak yang halus. Ya, artinya itu pukulan tidak sakit. Ya seperti seseorang memukul dengan polpen semacam ini, maka itu pukulan yang tidak sakit. Ya, tetapi itu ungkapan apa? Kemarahan sang suami. Maka pertama pukulannya tidak boleh menyakitkan. Kemudian tidak boleh memukul di area wajah. Dan kata Imam Ahmad tidak boleh dia memukul lebih dari 10 kali. Ya, ketika dia memukul ya dengan pukulan yang tidak menyakitkan tersebut tidak boleh memukul dari pukulan 10 lebih dari 10 kali. Kemudian ya pukulan tersebut dilakukan ketika tahapan-tahapan tadi apa? Tidak dilaksanakan. Tetapi jika istrinya kembali taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak berhak sang suami memukul istrinya. Kemudian juga tidak boleh dia memukul dengan pukulan penghinaan. Ulun setelah kadang memukul menyakiti, tapi ulun pukul pakai sandal ini kan boleh. Ulun pukul, ulun lempar pakai sandal, maka boleh. Kenapa? Karena sandal itu penghinaan. Ya, seseorang memukul dengan sandal dan semisalnya dia menghinakan istrinya, maka tidak boleh dia memukul dengan pukulan penghinaan. Ini perhatikan dalam syariat Islam ya. Walaupun dalam keadaan marah, Islam tetap memuliakan seorang wanita. Ya, ketika dia, maka tidak boleh karena sandal itu letaknya di bawah. Ketika dia memukul dengan sang istrinya, berarti dia menghinakan sang istri tersebut. Walaupun pukulannya tidak menyakit, pukul pakai sandal jepit, mau sandal yang mahal tetap tidak boleh. Ya, makanya tidak boleh seseorang melakukan pemukulan yang menghinakan atau memukul sambil menyambati misalnya, ya dengan merendahkan kedudukan wanita tersebut. Ini juga tidak dibolehkan. Taib. Kemudian wala tahjur illa fil bait. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau memboikot kecuali di rumah. Maksudnya memboikot ini adalah ya wala tahjur illa fil bait. Memboikot ini maksudnya umum. Ya. Seseorang ketika dia marah terhadap istrinya, ya, boleh dia menghajar, memboikot. Baik itu tidak mengajak berbicara. Istrinya tidak diajak berbicara. Iya. Misalnya istrinya disuruh sembahyang, kada mau sembahyang. Sembahyang kada mau sembahyang. Atau ketujuh mengakhirkan waktu sholat sampai habis hendak habis waktu sholat ketujuh benar. Misalnya semacam itu. Bah ini harus dinasihati. Dinasihati kada mempan. Ya. Maka dihajar dengan cara misalnya tidak diajak berbicara. Ketika tidak diajak berbicara, maka ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahjur muslim akahu fawqa 3 layalin. Kata Nabi sallallahu tidak boleh seorang muslim menghajar atau memboikot saudaranya tidak berbicara lebih dari 3 hari. Maka tidak boleh. Ya.
Tetapi bentuknya kalau seandainya bentuknya tidak mau mengajak berbicara. Ya. Kenyataannya Ustaz incek kita ini labihan terus ya. Kalau kada betaguran lebih dari tiga hari maka kada boleh. Apapun masalahnya harus betaguran. Ya. Maka yang terbaik adalah orang yang memulainya. Ya. Maka kalau menghajar dalam bentuk pembicaraan tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun kalau menghajarnya bukan boikotnya bukan bentuknya pembicaraan ya semacam misalnya memberikan pelajaran kepada istri ya tidak mau mempergaulinya atau memberikan pelajaran kepada istri dengan kita kadang-kadang meninggikan suara di hadapan istri biar takut dia, maka ini tidak ada batasannya ya berapa hari pun tidak ada masalah karena hajar itu di dalam Islam itu ada 3. Ada hajar ya boikot kepada sesama muslim akibat terjadi permasalahan. Misalnya ulun nih namanya kita berteman ini pasti ada saja salah, entah itu salah ucap, entah itu salah bersikap ya, salah menjawab SMS orang bertakun-takun buju-buju dikasih emosi ketawa misalnya. Kebetulan sidin penyarikan ini bertakun buju-buju kasih emosi ketawa-ketawa. Akhirnya kada betaguran. Maka kalau terjadi permasalahan semacam ini akibat permasalahan sesama muslim, makanya tidak boleh lebih dari 3 hari harus kita betaguran. Kalau inyapang Ustadz kada menjawab kada apa-apa, yang penting kita memulai. Kemudian yang kedua, menghajar orang itu akibat dia melakukan perbuatan maksiat. Atau dia melakukan perbuatan bid'ah. Ya, dia melakukan perbuatan bid'ah. Ya, misalnya melakukan hal-hal yang tidak benar di dalam syariat. Maka ini boleh ya dihajar ya berapapun sampai orang itu kembali. Sampai orang itu kembali kepada sunnah atau kembali kepada ketaatan. Hadisnya adalah sebagian sahabat, pernah ada 3 orang sahabat, mereka tidak ikut dalam peperangan Tabuk. Akhirnya Nabi pun tidak mengajak mereka berbicara ya. Lebih dari 3 hari ya, berbulan-bulan tidak diajak Nabi SAW berbicara sampai turun ayat di dalam surah At-Taubah ya. Maka kata para ulama menghajar orang yang melakukan perbuatan bid'ah, maka itu boleh ya, boleh lebih dari 3 hari. Tergantung melihat maslahatnya. Jika maslahat itu membutuhkan hajar, maka dihajar. Sedikit lagi kita lanjutkan ya tentang masalah hadis ini, wala tahjur illa fil bait. Adapun menghajar tadi ahlul bid'ah atau orang yang berbuat maksiat itu tidak ada batasannya ya. Baik itu menghajarnya tidak mengajak berbicara, baik itu menghajarnya misalnya tidak bermuamalah sama sekali dengan dia, tidak membeli di tempat dia, tidak berjual di tempat, tidak menjuali pakaian, bisa tidak menjuali apapun, maka boleh ya, selama kaidahnya adalah ketika didapatkan maslahat. Jika tidak didapatkan maslahat, maka ini tidak benar ya. Misalnya dia ahlul bidah Ustaz langsung ulun hajar. Padahal ini suronganan aja ya. Orang banyak kada hendak bertukar, bukannya ikam menghajar ikam ya. Kada dilayani orang. Maka dilihat maslahat. Maka kalau seandainya didapatkan maslahat di sana, artinya kalau dia tidak mengajak dia bermuamalah, dia kembali kepada taat. Ya asalnya mabuk kada mabuk lagi. Yang asalnya bermaksiat kada bermaksiat lagi, yang asalnya berbuat bid'ah kada berbuat bid'ah lagi. Kembali kepada macam itu, maka ini disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak ada maslahat di sana, ya maka ini tidak perlu ya. Tidak perlu menghajar karena seseorang itu ya pada asalnya dia bermuamalah itu dengan kelembutan, dengan rifq ya, dengan kelembutan. Taib. Kemudian yang ketiga adalah menghajar istri. Ya, menghajar istri ini juga tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya kecuali tadi hanya berkaitan dengan berbicara. Kalau berbicara tidak boleh kita lebih dari 3 hari. Nah, dan menghajar istri ini tidak boleh seseorang memboikot istri ini kecuali di rumahnya. Artinya, tidak boleh seorang suami ketika dia bertengkar sama istrinya kemudian dia memboikot, entah dia yang keluar rumah, ya suami tidak mau lagi tinggal di rumah tersebut atau dia keluarkan istrinya dipindahkan ke rumah yang lain. Ya, maka ini tidak benar. Ini tidak boleh.
Terus bagaimana Ustadz? Nabi SAW di dalam hadis Anas, Nabi SAW ya beliau menghajar istrinya selama 1 bulan di luar rumah. Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama membolehkan menghajar ya istrinya itu di luar rumah. Artinya sang suami tidak tinggal di rumah, keluar dari rumah tersebut, atau sang istri dipindahkan di rumah lain. Dan ini pendapat Imam Bukhari. Ini pendapat Imam Bukhari semacam ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya jika seandainya seseorang memiliki banyak istri yang sebagaimana dimiliki oleh Nabi SAW, maka ini menghajarnya adalah di luar rumah. Ya, Nabi saat itu istri beliau banyak. Ya, makanya Nabi menghajar di luar rumahnya. Nabi tidak tinggal di rumah tersebut. Sebagian ulama mengatakan ini dikembalikan kepada maslahat. Ya, kembalikan kepada maslahat. Kalau maslahatnya di dalam rumah itu lebih besar, maka tidak boleh dia keluar rumah. Tapi kalau seandainya di keluar rumah itu lebih besar, maka ini tidak boleh. Tapi yang rajih insyaallah dalam masalah ini adalah pendapat yang kedua, bahwasanya tidak boleh menghajar istri kecuali di dalam rumahnya. Ya, di dalam rumahnya. Maka menghajar di dalam rumah itu semacam apa, Ustaz? Yaitu pertama, bisa dengan cara ya menghajar di ranjang. Memboikot di ranjang itu apa? Dia tidak mau mempergauli istrinya. Jadi di ranjang sama, tapi tidak mau bergaul dengan istrinya. Itu termasuk bagian apa? Memboikot. Atau dia bersifat seperti agak kasar dia dengan istrinya. Artinya suaranya apa? Tidak lembut. Ya, istrinya apa? Kenapa? Ada apa? Misalnya suaranya dikeraskan. Tujuannya apa? Agar istri tersebut kembali ya, kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini boleh. Terus bagaimana menghajar kalau seandainya dia pisah kamar? Ya, sang suami di kamar ini, sang istri di kamar ini, apakah juga bagian menghajar? Kata para ulama ini juga bagian menghajar. Tapi yang paling bagus adalah menghajar itu adalah satu ranjang. Ya, satu ranjang, ya, dia tidak mau menggauli istrinya. Maka ini lebih berat hukuman bagi sang istri tersebut, karena dia akan merasa berat ya. Tetapi kalau berpisah, kata para ulama, berpisah kamar, sang istri itu akan terasa santai-santai ya, merasa nyaman lagi sih di sebelah sana ya, karena dia tidak merasa terpukul. Tapi kalau di samping itu merasa pasti kada nyaman ya. Kalau dia satu ranjang sama suaminya tidak mau demikian, pasti dia tidak nyaman di sana. Makanya kata para ulama, di ranjang itu yang paling bagus ya. Dia dalam satu ranjang kemudian dia menghajar istrinya. Dengan itu apa? Dia akan sadar ya. Maka menghajar istri dalam bentuk semacam ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya sampai sang istri tersebut kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dia kembali, maka tidak boleh lagi sang suami menghajar istrinya. Asalnya kita lihat istri kita ini sudah sembahyang tepat waktu, atau yang asalnya ngalih sembahyang, ini sembahyang. Yang bahari misalnya ketujuh keluar rumah ditangati kada mau, ya misalnya sekarang sudah di dalam rumah, ya kalau keluar rumah pergi kemana-mana izin sama suaminya. Maka jika kita melihat demikian, maka ini istri kembali kepada ketaatan, tidak boleh lagi sang suami menghajar istrinya ya. Maka harus sang suami berbuat baik kepada sang istri tersebut. Maka ini yang dimaksudkan di dalam hadis ini, wala tahjur illa fil bait. Dan insyaallah nanti akan kita jelaskan secara terperinci lagi nanti pada permasalahan talak insyaallah. Wallahu a'lam. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab beberapa pertanyaan. Taib, ada yang bertanya lewat tangan? Taib. Iya. Kalau bukan antum yang membayari kada apa-apa. Tapi kalau antum yang mengajak kawan-kawan antum, kemudian istri antum tidak antum kasih makan, ini keterlaluan. Kenapa? Teman-temannya bisa diajak, orang terdekat sama dia tidak dia kasih ya. Maka ya, kecuali sang istri meridokkan dari awal. Pen kada apa-apa di luar itu hendak bermakan, kada perlu pin bawakan ulun, ini kada masalah. Ya. Sang istri ketika berkata demikian, atau antum tahu uruf istri antum, bahwasanya dia tidak mempermasalahkan kalau antum makan di luar, dia tidak diberikan, tidak permasalahkan, maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi?
Nggih, silahkan. Ah. Terus yang kedua, menghajar untuk mengetahui sebab. Ah. Oh ya, baik. Kata beliau, yang pertama menghajar istri di ranjang itu kurang efektif. Ya, kenapa? Katanya yang biasa lemah imannya adalah laki-laki yang macam-macam. Ya, itu sebetulnya salah satu sarana. Menghajar itu banyak sarananya. Itu salah satu sarananya. Kalau kita tahu sarana kita lemah menghajar dan bentuk ranjang, ini tidak perlu dengan di sana. Kalau kita sarana kita lah lemah, maka ada sarana yang lain. Berkata agak keras, berkata dengan kita tidak mengajak dia berbicara 3 hari. Maka itu banyak sarana hajar. Sarana hajar itu tidak mesti antum bayangkan diranjang tidak mempergunakan. Enggak, banyak sarana. Dan itu salah satu metode. Maka orang akan lebih tahu mana kita lebih kuat, mana istri kita yang lemah. Kan kita pengen paham kelemahan istri kita kan. Dan istri pun juga tahu kelemahan kita. Ya, maka sang suami tahu, wah istriku ini paling kada kawadah kalau dikiau kada kita dengari, ya. Langsung aja menangis misalnya. Nah, jangan diajak berbicara. Ya, kalau kita tahu demikian, ya. Atau istriku ini kalau minta sesuatu kada aku belikan, pastinya sudah menyerah misalnya semacam itu. Maka jangan. Maka ini juga sarana menghajar. Maka menghajar itu banyak sarananya. Maka kita gunakan sarana mana yang lebih bermanfaat untuk mendidik istri tersebut. Tapi kemudian permasalahan yang kedua, bolehkah tidak mengasih tahu kita datang dari safar untuk mengetahui apa yang dikerjakan istri semacam itu kan? Pertama, kalau ditanya boleh tidak mengasih tahu, ya boleh, tidak ada masalah, ya tidak dilarang, tidak diperintahkan seseorang mengasih tahu, tidak ada kewajiban. Tapi kalau seandainya dia sudah mengasih tahu, maka dia punya hak sebagai seorang suami. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah boleh ya kita tidak mengasih tahu dalam rangka untuk mematai-matai istri? Maka ini tidak boleh. Ya, kita itu harus berhusnudzan, berbaik sangka. Sebab itu pula seorang istri juga berbaik sangka kepada suaminya, kecuali ada tanda-tanda yang sangat mencurigakan yang mengharuskan kita bersuudzon. Maka ini boleh seseorang tajassus mematai kalau seandainya tanda-tanda itu sangat jelas. Tetapi kalau seandainya tidak ada tanda-tanda demikian, maka kita harus berhusnudzan. Maka boleh sang suami misalnya ada tanda-tanda yang sangat jelas. Ya, ada orang menghabarinya semacam ini. Aku melihat bini Ikam semacam ini berjalan lon fulan misalnya. Ada tanda-tanda yang sangat jelas. Akhirnya dia dia memeriksa tajassus, maka ini boleh. Atau sang istri misalnya. Iya, dia dikasih tahu suaminya semacam ini. Kemudian dia ingin melihat, maka ini boleh. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda demikian, maka tidak boleh seseorang itu tajassus. Iya. Sang suami membuka HP istri apa aja yang dibuka di chattingan apa aja yang dibuka, makanya tidak boleh. Iya. Seperti itu pula sang istri tidak boleh juga membuka HP suaminya kecuali izin. Ya, izin untuk membuka ya, atau berkikih-kikih ya, misalnya di tasnya apa ini ya, ada apa sih misalnya, maka ini tidak boleh ya, karena kita pada asalnya adalah harus husnudzan, dan ini dilarang oleh Nabi SAW, karena kata inna ba'dadhanni ismun, kata Allah sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua senantiasa diberikan hidayah di atas ketaatan dan istiqomah di jalan yang hak.
Ustadz, mohon nasihatnya khusus untuk diri Anda pribadi. Terkadang Anda merasa putus asa dengan banyaknya dosa yang Anda lakukan di masa lalu. Dan dosa-dosa itu terkadang masih Anda lakukan di masa sekarang. Seperti tidak ada yang berubah dari diri Anda, di diri Anda yang masih sulit menahan maksiat-maksiat dari masa lalu. Kenapa hal ini bisa terjadi, Ustadz? Mohon memberikan nasihat yang agung terkait masalah ini agar bisa perlahan menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mudah merasa putus asa atas dosa-dosa yang dilakukan. Walaupun sebenarnya Anda tahu Allah berfirman dalam Al-Zumar agar tidak berputus asa dari rahmat Allah, tapi terkadang perasaan putus asa itu muncul, Ustadz. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Pertama, ini adalah masalah bagaimana seseorang terhindar dari kecanduan maksiat. Bagaimana terhindar dari kecanduan maksiat? Tentu ya, yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan maksiat. Karena meminta tolong sama Allah itu adalah senjata yang paling kuat agar kita terhindar dari maksiat. Maka perbanyak doa. Perbanyak doa terlebih di waktu-waktu yang mustajab. Di waktu ya sujud, di waktu sepertiga malam akhir, di waktu kita safar, maka perbanyaklah doa. Kemudian yang kedua, agar ya kita ini tidak bermaksiat dan semacamnya, maka yang kedua adalah kita memutus segala wasilah yang mengantarkan kita kepada maksiat. Memutus segala wasilah yang mengantarkan kita kepada maksiat. Kalau kita tahu wasilah ini, walaupun wasilahnya mubah, tapi kalau kita menggunakan wasilah yang mubah ini, yang boleh ini, tapi mengantarkan kita kepada maksiat, maka dari sekarang putus. Contoh misalnya, anak ini kalau pakai internet pasti bermaksiat. Contoh, ya kalau di HP saya itu kalau ada internet, saya pasti bermaksiat, melihat yang macam-macam, mendengar yang macam-macam misalnya. Maka apa? Jangan berinternetan. Putus dari sekarang. Karena memutus itu bagi antum hukumnya wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan kita, segala wasilah yang mubah mengantarkan kita kepada maksiat, kepada yang haram, maka wasilah itu menjadi haram. Ya. Maka orang kalau tahu dia berinternet, ya, kemudian akibat perbuatan internet itu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka putus dari sekarang. Karena memutus internet itu hukumnya wajib bagi orang tersebut. Ya, maka putuslah sarana-sarana yang membawa kita kepada maksiat. Jangan ragu-ragu. Kalau seandainya apa saja sarana yang membawa kita kepada maksiat, jangan ragu-ragu kita untuk memutuskannya. Contoh yang lain misalnya, anak ini kalau sering keluar rumah, anak bermaksiat. Maka jangan sering-sering keluar rumah. Anak ini kalau safar sendirian pasti bermaksiat. Kalau safar dengan banyak orang tidak bermaksiat, maka jangan safar sendirian. Safar dengan banyak orang. Saya ini kalau berteman dengan si fulan, atau saya ini kalau berteman dengan si fulana, pasti menggibahi orang. Jangan berteman dengan si fulana. Ya. Maka putuskan semua wasilah-wasilah yang membawa kita kepada maksiat. Kemudian yang ketiga, ya, agar orang itu istiqamah, ya, tidak bermaksiat, cari teman yang baik. Teman yang baik, lingkungan baik. Karena lingkungan yang baik, teman yang baik itu mengubah orang. Setidak-tidaknya kalau tidak berubah dia merasa minder ketika dia berbuat maksiat. Contoh misalnya, antum kalau di jamaah as-salam ini semuanya orangnya berjanggutnya panjang-panjang berataan. Ada si Iku mencukur jenggot, rasa malu gak ada? Pasti merasa malu. Pasti orang melihatnya, kenapa nih cukur jenggot? Kan semua orang, walaupun orang itu tidak berbicara dengan lisannya, tetapi lingkungan itu bisa mengkondisikan orang. Ya, orang itu menjadi apa? Minder. Masa ini perbuatan dosa dan semisalnya. Ya, maka menjadi minder orang tersebut. Lingkungan dan teman ini sangat pengaruh, ya, mempengaruhi orang yang dalam berbuat maksiat atau dalam berbuat kebaikan. Dan teman juga demikian, ya. Jangan kira berteman dengan orang tua nih bagus-bagus terus, kadang juga, ya. Kadang-kadang yang tua itu otaknya malah lebih liar kadang-kadang, ya. Kadang-kadang lebih apa? Lebih parah daripada anak muda, ya. Maka bukan ukuran orang itu berjenggotnya lebat atau orang itu tua usianya, enggak, bukan ukuran. Tapi ukuran itu adalah kesolehan dan ketakwaan
Seseorang. Ya antum lihat orang ini Masya Allah istiqomah di saf awal, sembahyang kada pernah terlambat, Masya Allah ngaji dan semisalnya, antum istiqomah berteman dengan dia. Iya. Dan sebaik-baik teman itu adalah orang yang selalu menasihati saudaranya ketika dia berbuat apa maksiat, dia nasihati, jangan akhi, ini tidak boleh, itu bagus. Kalau ada bisik kawan sedikit-sedikit, kamu ini kada boleh nih gibah, ini bagus kawan ini. Ya, jangan ada sidin kita berjauhan misalnya. Ya, apa? Ini adalah orang yang bagus ya, semacam ini apa dia menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Dan yang keempat yaitu menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting. Karena adanya maksiat itu terus terjadi karena tidak ada nahi mungkarnya. Maka kita kalau kita melihat saudara kita ya, ada melakukan perbuatan yang tidak benar, maka nasihati ya, tentu nasihat ada caranya ya. Nasihat 4 mata, duduk ya. Ini bagian dari ingkar mungkar ya, walaupun ulama membedakan antara nasihat dan ingkar mungkar. Tetapi maksud saya ini cara seseorang untuk menghilangkan kemungkaran dengan memberikan nasihat. Maka lingkungan dan teman itu sangat membantu. Kemudian tadi bagaimana agar tidak berputus asa ya. Dan kita wajib tidak boleh berputus asa dari Allah. Maka seorang muslim itu memiliki 2 sayap ya. Ar-roja dan khauf. Seorang muslim itu harus ada pada dirinya sifat berharap sama Allah, rahmat Allah, dan sifat takut terhadap apa? Siksaan Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di masa-masa dalam berbuat maksiat ya, maka ketika perbuatan maksiat itu berlangsung, kita hidupkan apa? Rasa khauf, jangan rasa rojanya, insyaallah diampuni Allah aja. Maka yang dihidupkan adalah sifat khauf. Ya, maka pernah ya, suatu hari ada orang Arab Badui ini, ada orang Arab Badui tidak hafal Quran. Tapi ada orang membaca Quran, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah ya. Kemudian orang ini menutupnya dengan wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potonglah kedua tangannya ya, karena sebagai hukuman atas perbuatan mereka. Kemudian orang ini salah membaca ayat ini, ditutup dengan wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Kata orang Arab Badui ini tidak mungkin ayat Quran semacam ini. Dia berbuat maksiat, kemudian ditutup dengan apa? Allah Maha Pengampun, tambah mencuri lagi. Ya, tidak mungkin. Kamu salah, kata dia, membaca ayat ini salah. Enggak, ini saya hafal kok. Enggak, kamu salah. Coba pas kemudian dia membaca Al-Quran, bukan wallahu ghafurur rahim, tapi wallahu azizun hakim. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, ini baru kata orang Arab Badui itu betul. Ya, kenapa? Karena Allah sering menggandengkan ya, bahwasanya ketika perbuatan maksiat itu berlangsung, dengan apa? Dengan Allah ancam agar apa? Orang itu takut. Ketika seorang melakukan perbuatan maksiat, dia harus ditumbuhkan lewat sifat khauf. Ini bahwasanya dosanya besar, adab Allah sangat pedih, musyah kita mati dalam keadaan bermaksiat dan seterusnya. Tetapi ketika kita pada saat-saat kita ya ingin dalam keadaan ya bertaubat kepada Allah, dalam keadaan ingin bertaubat kepada Allah, maka yang ditumbuhkan apa? Sifat roja, harapan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha mengampuni kita. Maka itu ya, keadaan-keadaan itulah kita naikkan sifat apa? Sifat ghafur kita, sifat roja kita, Maha pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini insyaallah ya terhindar kita dari perbuatan-perbuatan maksiat demikian. Dan yang terakhir, terhindar dari perbuatan maksiat itu jangan suka menyendiri. Karena maksiat itu biasanya terjadi akibat seseorang suka menyendiri. Karena maksiat itu biasanya mustahil terjadi ya. Kebanyakan orang berbuat maksiat itu sembunyi-sembunyi. Ya, diam-diam dia. Makanya pian kalau bisi anak ketujuh di dalam kamar serongonan curigai ya, anak-anak ya serongan dalam kamar kadang mau keluar, kadang mau apa macam, itu indikasi ya orang itu kalau suka menyendiri itu ada sesuatu yang tidak beres. Karena manusia itu bermuamalah. Kalau suka menyendiri itu tanda ya syaitan itu sangat mudah. Ya ketika seseorang dalam kesendirian, disitulah syaitan mengganggu manusia. Makanya kata Nabi SAW, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya serigala itu memakan gerombolan kambing yang terpisah. Serigala tidak mungkin dia memakan gerombolan kambing, enggak. Tapi kambing yang terpisah dari gerombolan itulah yang dikejar. Setan itu seperti serigala. Dia mengejar siapa? Orang yang sendirian. Makanya jangan suka menyendiri.
Apapun ya. Kalau kita tahu kita ini orang ahli maksiat misalnya, jangan suka menyendiri. Bergaul, bermuamalah, jangan suka menyendiri. Kenapa? Itu sebab dia bermaksiat. Ya, lain halnya orang yang kada tahu malu misalnya, maksiat terang-terangan lain. Ya, tetapi biasanya orang itu bermaksiat, dia tidak ingin orang itu tahu dia berbuat maksiat. Maka jangan suka menyendiri. Maka ya suka bergaul, bermuamalah sama orang. Wallahu a'lam. Taib. Mungkin itu aja ya, cukup insyaallah. Ya, kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.